Ya, selamat siang, Pak. Ya. Halo, Halo, oh itu anaknya ya, Pak ya? Deren. Darren, yang nomor 2. Oke, halo Deren. Lah, lagi sibuk. Gitu. Halo. Ya, mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri, Pak, sekalian sama nama anaknya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Dini Saputra dari orang tuanya daerah Alifah Saputri dan Darren Alfati Saputra yang anak CAH di Bandar Lampung. Gitu. Boleh diceritakan, Pak, waktu awal mulanya mereka didiagnosa atau ketahuannya ini CAH itu bagaimana? Untuk anak saya yang pertama daerah Alifah Saputri itu terdeteksinya di saat dia lahir, tapi ketika itu ada sesuatu yang di tubuh dia itu kan dia ada apa di kelaminnya rancu tuh seperti ambigu, jadi belum bisa ditentukan laki atau perempuan di saat itu yang pertama daerah Alifah Saputri. Nah di saat itu kami belum mengetahui bahwa kalau anak kami itu terkena CAH. Nah, oleh sebab itu kami berkonsultasi dengan dokter spesialis anak, Dr. Murdoyo di Rumah Sakit Uli Sumarjo untuk apa namanya bisa dicek segala macam, dan Dr. Murdoyo itu menyarankan saya untuk konsultasi dengan Dr. Aditya yang ada di Rumah Sakit Palembang, Rumah Sakit M. Husin. Nah, setelah itu kami berangkat ke Palembang. Umur saat itu daerah di umur 6 bulan. 6 bulan. Setelah umur 6 bulan itu, sebelum umur 6 bulan itu emang dia sudah masuk rumah sakit di Urus Semado itu sudah 3 kali masuk rumah sakit dengan tidak diketahui kalau dia itu kena sakit CAH gitu. Nah, risalah ke dokter Aditya di rumah sakit emosi, ketemu dengan dokter Aditya. Setelah itu kami berkonsultasi dengan dokter Aditya. Dengan dokter Aditya menyarankan untuk mengecek beberapa seperti mengecek 17 OH, yaitu testosteron di Prodia. Nah, ketika itu sebelum dicek 2 ini menyarankan ke Rumah Sakit Soloam untuk mengecek memiliki rahim atau tidak gitu. Nah, ketika itu kami langsung ke Rumah Sakit Soloam untuk mengecek daerah Alifah ini mempunyai rahim atau tidak untuk menentukan dia nanti perempuan atau laki-laki gitu. Nah, setelah itu kami dapat hasil di Rumah Sakit Soloam. Ketika itu emang dia ada untuk rahimnya. Nah, untuk berikutnya kita harus mengecek 17 OH, testosteron, terus menentukan kalau itunya bahasa kedokterannya itu menentukan gennya itu, gen X-nya itu. Nah, untuk proses itu kita untuk mendapatkan menunggu waktu dengan waktu lama kurang lebih 1 bulan. Ketika itu udah dapat hasilnya, kita datang lagi ke dokter Aditya. Setelah itu memberikan hasilnya itu, hasil lab segala macam, dan dokter Aditya akhirnya memutuskan kalau anak saya yang pertama itu daerah Alifah Saputri itu ada sesuatu yang di diri dia itu disebut CAH, congenital adenoplasia, dan itu kita diberi seperti pengobatan rutin dengan dokter dengan segala macam seperti obat dapatnya itu obat Genison. Itu di tahun 2013 itu obat Genison itu sangat sulit untuk didapatkan. Jadi kami ya berkonsultasi dengan dokter Ditya karena jarak kita jauh dari Bandar Lampung ke Palembang, tapi kita komunikasi dengan
via telepon. Terus di situ ada keluarga kami di Palembang juga untuk mengirimkan obatnya. Alhamdulillah kita dapat saat itu. Nah ketika itu kami punya rencana punya anak lagi yang kedua. Ketika punya anak kedua, si Deren Al-Fatih Saputra ini yang saat ini berumur 5 tahun, yang kalau kakaknya sekarang ini umur 9 tahun. Nah, ternyata anak kedua pun sama pun juga dengan sakitnya Dera Alifah Saputri CAH, tapi alhamdulillah langsung udah dapat, karena kita udah dapat pengetahuan dengan dokter Ditya. Ketika itu kami saat anak kita pertama ini sakit waktu umur bayi masih umur 1 bulan mengalami drop juga. Dia kulit menghitam, terus hidrasi, terus muntah, terus buang air kecil terus. Nah kami dengan di Bandar Lampung kan belum ada dokter endokrin. Nah kami masih dengan dokter Murdoyo itu spesialis anak, suruh berkomunikasi dengan dokter Ditya. Nah kami hubungi via telepon. Ketika itu kata dokter Ditya, coba ini apa namanya, hubungi dengan Mbak Nirma. Kemungkinan takutnya disuruh cek apa 3 lab itu kayak ACL itu. Nah, dengan itu genison yang ada di daerah ini coba dibagi berapa mili untuk diberikan dengan Deren, tapi juga harus dapat Plurunep. Nah, Plurunep kan kita tidak dapat nih. Nah, kami menghubungi dengan Mbak Nirma yang berada di Jakarta. Ketika itu kita hubungi, alhamdulillah dapat cepat. Nah, dapat ditangani ketika itu masa-masa krisisnya Deren saat itu. Nah, setelah itu kita udah dapat Deren sekitar umur 1 bulan 2 bulan itu dia beradaptasi dengan obat itu. Nah, tapi kita belum bisa ke Palembang saat itu, masih kondisi Deren belum bisa memungkinkan untuk berangkat ke Palembang. Setelah dia udah sangat sehat, kami bawa lagi konsultasi ke dokter Ditya ke Rumah Sakit M. Husin untuk dicek kembali. Setelah itu disarankan dengan dokter, sama seperti juga dengan daerah, harus mengikuti segala macam ya satu step-step untuk menentukan dia itu terkena CAH atau tidak, atau tipe apa gitu kan. Nah ketika itu kami mengikuti saran dokter, setelah itu dapat segala macam hasilnya di lab itu, ya alhamdulillah ya dapat ditangani juga dengan dokter Ditya dengan sama dengan kakaknya. Jadi kakak adik ini terkena CAH sampai detik ini. Nah ketika itu kami kan konsultasi untuk dokter setiap bulan kan nggak mungkin bisa setiap bulan. Nah ya alhamdulillah di tahun ini saya 2022 ini di Bandar Lampung ini sudah ada dokter endokrin. Nah sekarang ini ditangani dengan dokter Ismi. Ya alhamdulillah kami bisa rutin berobat selama sebulan 2 kali kontrol di Rumah Sakit Hermina yang berada di Bandar Lampung dengan dokter Ismi. Terus obat-obatan pun ya alhamdulillah sekarang sangat mudah didapat. Ketika waktu itu si Dera di tahun 2013 sangat sulit gitu. Jadi sangat ya seperti langka lah gitu obatnya. Terima sekali. Langka sekali gitu. Apalagi Plurunep gitu kan. Iya betul. Plurunep itu untuk anak kedua anak saya itu saya dikonsumsinya saat di umur 0 sampai 3 tahun itu dengan Genison harus konsumsi terus setiap hari gitu ya. Ketika ada konsultasi dengan dokter Ditya, alhamdulillah di saat dia umur 3 tahun ke atas dia bisa lepas untuk Plurunepnya karena udah bisa dari makanan kan bercampur dengan garam segala macam. Nah, ketika udah ditangani dengan obat-obatan dari Genison, Plurunep, alhamdulillah tumbuh kembang anak-anak ini ya menyesuaikan dengan anak yang dan mereka gitu. Tapi kita juga tetap masih konsultasi gitu dengan dokter Aditya, dokter Ismi untuk perkembangan anak. Nah di Bandar Lampung ini sekarang ini kami kan setiap bulan ini didapatkan dengan dokter Ismi suruh melakukan berbagai macam untuk perkembangan anak itu dengan tes lab bone egg, terus NaCl, yaitu 17 OH menentukan anak supaya tumbuh kembangnya pertumbuhan anak itu menyesuaikan dengan umur anak yang berikutnya. Ya alhamdulillah untuk daerah saat ini dia
umur 9 tahun dia mau kemungkinan mendekati pubertas karena udah cek bone egg. Tapi kalau kata dokter Ismi harus karena umur tulangnya karena dia telat obat, karena kita dulu daerah itu kan deteksinya telat gitu kan, dibandingkan dengan Darren gitu. Jadi dia untuk obat-obatnya waktu kan langka juga, jarang dapat, kadang enggak gitu. Kalau Darren kan alhamdulillah waktu ini rutin gitu. Nah tapi dia masih alhamdulillah Darren ini masih bisa seimbang gitu dengan umur tulang dia dengan pertumbuhan dia saat ini. Cuman dia agak sedikit mendekati bone egg-nya itu. Nah, setelah itu ya untuk di saat ini alhamdulillah ya sehat-sehat semua anak. Tapi ketika dia saat anak sedang sakit, drop, kami juga konsultasi dengan dokter Tia, dengan dokter Ismi. Nah, beliau dengan dokter disarankan kalau ketika dia ngedrop, kami diberikan seluruh dosis yang untuk genisonnya itu ditambahkan dikali 2 gitu. Ya alhamdulillah bisa saat ini. Ya, untuk di Bandar Lampung ini ya kemungkinan ya waktu di tahun 2013 mungkin saya sangat penyakit yang langka gitu, tidak tahu apa CAH, kurang lah untuk edukasi dengan yang diderita dengan anak saya ini ya. Tapi alhamdulillah ketika saya mengikuti dengan dokter Tia selama itu dan saat ini dengan dokter Ismi konsultasi ya sedikit bertambah wawasan ilmu untuk pertumbuh kembang anak saya, kedua anak ini itu. Nah, begitu dari saya, dari orang tua Dera dan Darren di Bandar Lampung memberikan suatu statement dengan anak-anak saya yang menderita CAH ini. Sekian dan cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ya, Waalaikumsalam. belum Pak, belum selesai Pak. Oh, belum selesai ya? Belum, kita ngobrol-ngobrol aja Pak. Oh. Makasih banyak loh Pak untuk ceritanya. Berarti kan si Dera ini kan ya bentar lagi udah mau remaja ya. Udah mau beranjak remaja nih, udah mau persiapan apa ya sebutnya, kalau Islam kan akil balik ya. Balik ya. Jadi udah mau datang bulannya nih. Ini persiapannya untuk mengedukasi dan memberitahukan Dera dari pihak orang tua bagaimana nih Pak? Untuk mengedukasikan ke daerah, ya kami sudah memberikan pengertian. Artinya dia saat nanti dia pubertas, dan dokter Ismi juga sudah memberikan pengertian ke daerah juga gitu kan, seperti ya kalau ketika nanti kan kalau klitorisnya punya daerah kan dia ada sedikit membesar tuh, gitu. Jadi dia ya jadi nggak begitu kaget gitu kan, sudah pengertian. Terus sama neneknya juga selalu diberi pengarahan bahwa nanti kalau misalkan dia saat menstruasi atau misalkan ada yang seperti rambut halus segala macam, artinya itu ini suatu tumbuh kembang dia gitu. Jadi tidak harus minder atau apa gitu kan, dia harus menguatkan diri dia sendiri gitu Ibu. Iya. Kalau dari daerah sendiri dia pernah kok saya begini ya, kok gini nggak, kok saya beda sih sama teman-teman saya gitu. Dari daerah sendiri ada nggak seperti itu Pak? Dia saat itu dia pernah ada sedikit mungkin karena kita konsultasi ke dokter tempo hari itu, ketika itu kan saya menjelaskan dengan kalau sekarang ini kan dokter Ismi kan mungkin udah mulai mengetahui kan, dia maksudnya udah bisa berpikir. Kalau dulu kan masih kecil kan belum tahu. Dia kan kita di umur sekarang ini kan dokter Ismi kan kita konsultasi umur 9 tahun ini pemikirannya udah mulai tangkap gitu kan, gitu. Artinya kan saya ceritakan dokter Ismi bahwa masalah si daerah begini, ketika itu waktu itu kan dia statusnya waktu itu kan dia divonisnya waktu itu kan laki, dengan dokter waktu pas lahir itu kan karena ada klitoris itu. Nah terus kan dia mendengar gitu, ketika itu mendengar pembicaraan saya dengan dokter, dan terus dia bicara dengan saya gitu kan, bapaknya, oh kok sama aku namanya kok dulu Dendi gitu kan, sampai sekarang Dera.
Nah, tapi kan saya itu saat itu saya memberikan satu apa namanya masukan ke dia ya bahwa ya kamu nih begini karena satu hal yang dulu lahir yang tidak diketahui dan begitu juga orang tua juga tidak tahu gitu kan ketika divonis dengan dokter misalkan itu ya kena CAH ya kamu ya wanita gitu perempuan gitu artinya begitu. Nah, cuma kan dia saat ini kita juga membatasi segala macam ya aktivitas yang menuju kayak yang laki gitu kan supaya dia tidak terbawa ke sana gitu Bu, Iya. gitu, kegiatannya. Oh gitu. Kalau boleh tahu kegiatan Dera dan Deren apa? Maksudnya kan kalau sejauh yang saya tahu dari kita support group nih sama Dokter Agustini, Hmm, kan anak CAH itu aktif ya. aktif ya tapi dia terlalu capek juga nggak bisa juga dia Iya. sampai Nah, kan keringat. kalau kalau untuk pengalihannya si Dera dan Deren ini bagaimana Pak? Untuk apa ya? Apa ya namanya? Mengalirkan ya? Menyalurkan. Nah, menyalurkan Nah, itunya menyalurkan dengan jiwa dia energi yang energi ya. mereka yang besar itu kegiatan mereka apa Pak? Kegiatan mereka itu ya saya sih karena dia apa namanya di untuk daerah sendiri ini ya kita menyarankan ya suatu kegiatan yang sesuai dengan dia diri dia misalkan perempuan ya bermain dengan boneka gitu kan kalau si daerah yang bermain dengan yang bola kaki yang segala macam gitu artinya dia kita harus menjuruskan seperti arahan seperti itu tapi kalau untuk daerah itu memang mereka juga tidak apa namanya menjiwai seperti itu karena dia emang saya lihat saya perhatiin ya dia perempuan ya perempuan gitu dia memakai baju rok terus juga pakai hijab juga untuk daerah kan artinya udah dari segi pakaian juga kita harus menentukan bahwa dia seperti ini dengan berpakaian berhijab dengan rok gitu kan sekolah pun juga begitu. Nah, cuman kalau untuk Darren si Darren ini dia mendominasikan ke permainan kayak sepak bola yang jiwanya laki-laki semua gitu Oh iya. gitu tidak ada yang keduanya ini tidak ada arah yang berbalik gitu Iya, gitu bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah. Untuk kan mereka udah lumayan besar ya dan ya. temen nih. Nah, Temennya ada yang nanya nggak terlebih lagi kan daerah ya. Perempuan kan lebih lebih cepat minder gitu kan, lebih ya cepat. ya "Kok teman aku ada yang nanya nih, kok aku gini ya, kok aku minum daerah tuh masih minum obat nggak, Pak? masih sampai saat ini masih sehari 2 kali dia dengan Nah, dosis 20 miligram nah, irisol. temennya ada yang suka, kamu minum obat mulu nggak sembuh-sembuh gitu nggak? Kalau untuk minum itu kami kan kasihnya di saat di rumah gitu, nggak di Oh, sekolah gitu. heeh. Jadi kita kasih itu di saat pagi dan Mm. menjelang sore gitu. Oh iya. Gitu. Jadi aman ya Paling di sekolah. sanak, paling sanak keluarga aja yang artinya bertanya gitu. Apa Ah, sih kok minum obat nggak pernah sembuh-sembuh gitu kan? Ya mungkin mereka-mereka ini kan yang mungkin keluarga atau yang lain tidak mengetahui dengan apa yang diderita dengan anak saya. Artinya kita jelaskan juga mungkin mereka juga nggak mengerti, cuman ya orang tuanya saja yang cukup ya bisa mengerti gitu kan untuk kesehatan kedua anak-anak kita ini gitu. nah, setelah tahu Dera dan Deren ini didiagnosa CAH, Bapak menjelaskan ke keluarga bagaimana? Untuk menjelaskan kedua keluarga saya, orang tua saya dengan istri saya itu ketika itu saya menceritakan bahwa ya semua ini emang udah ya apa namanya kita nggak ada yang mau seperti anak kita mendapatkan ya CH gitu kan tanda kutip seperti itu tapi artinya mungkin Allah ini memberikan satu amanah pada orang tuanya bisa untuk membesarkan anak-anak ini sampai dia besar tumbuh kembang gitu mempercayai ya kami gitu artinya kita juga ya awalnya tidak ada apa namanya sedikit ya ada karena kutip gitu bertanya kok seperti kenapa gitu tapi selambat laun nambah waktu ya kita bisa menerima gitu artinya yang tidak ada masalah gitu dan orang tua pun juga nggak ada masalah jadi tidak ada apa namanya timbul gejolak apapun juga gitu
Berarti sejauh ini keluarga juga mendukung ya Pak ya? Mendukung ya. Nggak ada reaksi yang negatif atau Ada. bagus, alhamdulillah. Ya. Kalau untuk di lingkungan sekitar gitu ada nggak Pak yang Hmm. mungkin bertanya atau kok begitu, kok begini gitu nggak? Atau ada yang enggak nggak kalau lingkungan sekitar Bapak tinggal? Kalau dulu waktu daerah masih kecil, ketika itu emang sedikit ada keluarga terus lingkungan sekitarnya kan, yang dari awalnya dari A bisa jadi B gitu kan. Ya, Artinya kita juga pertama awalnya kan sedikit mau menjelaskan itu, kalau kita jelasin kira-kira mereka mengerti atau tidak gitu kan. Tapi ya kita selamat laun, kita ceritain ke keluarga, ke lingkungan. Ya alhamdulillah mereka akhirnya dapat dapat diterima gitu. Artinya ya semua ini kan kita nggak ada yang tahu gitu kan kalau akan terjadi seperti ini ketika daerah itu apa namanya sakit atau apa gitu kan. Ya kita juga saya bisa menjelaskan sedikit demi sedikit, ya seperti ini loh anak saya CH. Artinya di saat ini nih mungkin dengan ada kecanggihan teknologi dan kedokteran kita bisa mengetahui sekarang gitu. Mungkin kalau yang dulu-dulu tidak ada yang tahu gitu kan, bahwa ini kan penyakit langka yang katanya 1001 di dunia, yang tidak tahu apa gejala-gejalanya gitu kan. Ya alhamdulillah untuk kedua anak saya ini bisa ditangani gitu kan. Ya mungkin yang dulu-dulu sebelumnya banyak yang angka kematian yang CAH-nya tidak diketahui karena tidak terdeteksi. Tapi ya saya untuk masalah lingkungan dan keluarga ya no problem, ya saya juga tidak masalahkan gitu kan. Artinya ya suatu edukasi buat kita juga dan keluarga gitu. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan di pihak kedua orang tuanya gitu. baik baik. Nah, selain di grup ini, Bapak kira-kira mengedukasi Bapak dan Ibu tentang CAH itu dari mana? Selain di grup ya, selain di grup CAH. Saya dapat edukasian ini, ya saya searching ya, saya di Google, saya melihat di Google tuh apa sih CAH gitu kan. Terus kan di situ ternyata CAH ini bukan CAH aja, mungkin ada tipe-tipenya, ada model yang klasik, model apa CAH model yang non klasik gitu kan. Nah situ saya sedikit dapat gitu kan. Nah dan juga dari dokter pun juga saya dapat juga satu apa education, wawasan juga bahwa untuk apa namanya merawat anak tuh seperti ini loh, ini pengobatan juga, obat-obatan juga dengan dosisnya juga harus ditentukan, tidak sembarang kita ngasih gitu kan. Kita harus cek ini, cek 17 OH, terus cek NaCl-nya, nutri segala macam. Artinya untuk kebutuhan konsumsi obat itu harus menyesuaikan dengan tubuh anak ini gitu. Betul. Ya, dosisnya gitu. Ya itu yang paling penting sih ya Pak. Jadi kalau daerah Denderen ini dalam 1 bulan itu berapa kali berapa kali harus ke rumah sakit konsul gitu Pak? Kalau untuk daerah-daerah ini di dalam di Rumah Sakit Hermina ini saya dapatkan sebulan itu 2 kali konsul. Jadi 2 minggu sekali gitu konsul dengan dokter Ismi gitu. Mbak, maaf. Nggak apa-apa Pak. Ya, sinyal. Ya. Jadi kita sampai mana ya? Perawatan ya? Ya, perawatan. Edukasi. Ya, sampai kira-kira Bapak selain tadi sudah sih ya, selain dari grup KHK ini untuk mengedukasi tentang CAH itu dari mana? Ya. Gitu. Tadi pertama saya mendapatkan edukasi itu dari searching dari Google, mengetahui apa yang dimaksud dengan CAH. Terus CAH itu ternyata
bukan apa namanya, artinya ada beberapa tipe gitu kan, model yang klasik, non klasik. Ya mungkin saya juga awam gitu tentang masalah itu. Artinya saya sedikit membaca, saya bisa mendapatkan suatu informasi dari sakit CAH itu, dan mendapatkan edukasi juga dari dokter pun juga saya mendapatkan education gitu. Selain dari grup CAH itu. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, Ya. kisaran aja. Kira-kira untuk sebulan itu untuk anak-anak itu biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan mereka, konsul, tes, obat, dan Ya. segala macamnya itu kisaran berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk obatnya aja kan kita sebelumnya kan kita sebelum diklaim dengan BPJS itu saya bisa untuk obatnya aja satu botol itu waktu tempo hari saya beli di Palembang dengan ibu siapa itu ya kalau nggak salah, yang di Palembang itu ada yang apa namanya dari Kimia Farma gitu, itu per botolnya yang 20 mg 550.000 per bulan yang saya beli sama beliau. Tapi alhamdulillah untuk saat ini udah bisa dengan BPJS gitu. Artinya paling kontrol dapat untuk 1 minggu obatnya gitu. Tetap kita beli gitu. Nah, selain itu untuk yang lain-lain yang seperti tes NACS segala macam itu ketika itu saya bisa kurang lebih 1 juta. Nah, tapi untuk saat ini kan sudah bisa digunakan BPJS, saya di Bener Lampung di Rumah Sakit Hermina, ya alhamdulillah untuk obat-obatan dan konsul gratis gitu, obat-obatan. Kalau dulu mungkin saya pakai swasta gitu, karena kan tidak bisa diklaim dengan BPJS tempo hari itu kan. Nah akhirnya saya ya alhamdulillah dapat kemudahan dari saat ini dari pemerintah, bisa menggunakan BPJS dengan sakit CAH dan obat-obatan pun juga sudah bisa didapat dengan mudah gitu. Tapi kalau untuk yang 17 OH itu kan biayanya sangat nggak sedikit murah gitu kan, mahal itu kan. Tempo hari kalau saya masih dulu ini kurang lebih bisa kurang lebih 3.500.000 saya dulu, 2 anak. Iya di Prodia itu. Iya, Oh, betul, Prodia. betul, Oh, betul. iya. Prodia kan 6 bulan sekali tuh. Iya. Yang kos yang saya keluarin per 6 bulan tuh sekitar kurang lebih 3.500.000 itu untuk 2 anak. Tes toren, terus tes apa namanya 17 OH itu. 17 OH itu kurang lebih 1.250.000 kalau nggak salah. Tergantung ininya, ada program-programnya juga itu kan. Dengan segala macam. Itu yang per 6 bulan gitu. Tapi kalau yang lain luar itu, kalau dulu mungkin kan konsul dokter, terus obat-obatan yang kayak macam Genison dengan Plurunep itu saya dapat ya beli gitu dulu. Oh, lumayan juga ya. Kalau di Jakarta masih ada yang 17 OP, masih ada yang alhamdulillah masih ada yang di bawah 1 juta tuh. Oh. Kalau di sini masih 1 jutaan di Bener Lampung. Iya, ya. Wah, lumayan ya Pak ya. Iya, 2 anak 2 juta kan, belum yang Iya. lain testosteronnya gitu. Iya. Oke, berarti nah untuk saat ini kan saya tahu ya karena saya juga lumayan sering lihat Bapak nih kalau lagi support group atau webinar gitu kan, Ya, fokus banget buat ya. persiapan operasinya si Dera kan. Ya, kira-kira bagaimana nih Pak persiapannya dari segi mental, dari segi edukasinya buat si Deranya dan orang tuanya gimana nih? Karena kan operasi, ya kita kalau dengar kata operasi kan betul gitu ya. Operasi klitoris itu ya. Iya. Ya, kemungkinan dulu waktu pas masih konsul sama dokter Aditya gitu kan berpikir, wow, pasti kalau operasi nggak butuh biayanya nggak sedikit gitu kan. Pasti kan besar itu gitu. Nah, setelah lambat laun kan emang kita kata dokter Aditya itu saat itu jangan terburu-buru dengan operasi gitu. Tapi kita harus lihat fisik anaknya, kesiapan anaknya. Nah, lambat laun tahun ke tahun kami kan selalu konsul
sampai dengan ketemu sekarang di dokter Aditya menyarankan di Bandar Lampung kan sudah ada dokter endokrin dengan dokter Ismi. Nah, ketika itu saya juga dengan dokter Ismi dicek dengan klitorisnya. Nah, setelah itu kemungkinan untuk daerah ini saat ini kan obatnya masih dikonsumsi, terus menunggu hasil untuk T17 OH lagi nih. Tahun ini kan belum T17 OH. Artinya dia harus mempersiapkan fisik dia dulu, menstabilkan, jangan terburu-buru untuk operasi klitorisnya. Karena untuk operasi klitoris itu artinya bukan untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi kan permasalahan dia itu kan dia di diri dia itu eh, sudah memenuhi belum untuk obat-obatan yang dikonsumsi dia itu cukup atau tidak, atau kan bisa jadi ada keterlambatan obat yang akibatnya yang walaupun diadakan operasi juga tetap akan hasilnya juga nggak bakal bagus juga gitu. Iya. Tuh. Artinya tetap masih kita koordinasi dengan dokter gitu. Kita juga diberikan pengertian dari dokter, memberi pengertian ke saya bahwa ya untuk anak ini kita lihat tumbuh kembangnya dulu gitu. Ketika emang waktunya klitoris ini mungkin bisa dioperasi. Artinya bukan operasi untuk tiba-tiba memanjang dibuang, tidak juga. Kalau saya dapat pengetahuan dari dokter Ismi kemarin itu, saya konsul, artinya dia ditanam, hasilnya didalamkan lagi, maksudnya tidak dipotong gitu aja gitu, ya memperkecil gitu. Artinya ya sebenarnya kalau dibilang untuk daerah ini, kalau kita lihat mengganggu sih kasar mata, emang mengganggu gitu kan. Tapi artinya kalau kita terburu-buru juga, kalau misalkan kita operasi dengan obat kita tidak kita rutin tiap harinya kita konsumsi untuk anak-anak itu juga akan walaupun dioperasi akan tumbuh lagi gitu. Artinya membesar juga gitu. Jadi percuma kalau kita operasi tapi untuk kebutuhan obat anak-anak ini tidak tepat gitu, tidak rutin kata dokter Ismi seperti itu. Artinya saya juga ya ngikuti apa kata saran dokter gitu kan, karena kita kontrol. Ya alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan konsul tiap bulan selama 1 bulan 2 minggu ini ya sangat memuaskan gitu. Artinya kita juga tidak ada rasa takut akan terjadi dengan anak itu, tidak khawatir lagi. Kalau mungkin dulu saya konsul dengan dokter Litya jauh karena di Bandar Lampung dan di Palembang kan cukup via telepon gitu kan. Ya tapi ya mungkin ada di Bandar Lampung ada dokter juga, orang tua juga bisa menguatkan diri juga gitu untuk anak-anaknya. Iya betul Pak, bagus itu Pak, karena saya pernah lihat juga anak masih di bawah 3 tahun udah pada ada yang nanya operasi gitu. Iya, Ya begitu itu. sama juga. Cuman wah, emang benar seperti kata dokter Agustini ya, emang persiapannya tuh gak harus matang, terlebih lagi Matang. kondisi anaknya. Iya betul. Dan fisik anaknya. Jadi artinya kemauan dari anaknya, bukan mau dari orang tuanya gitu kan. Iya. Artinya begitu. Dokter Ismi juga menjelaskan begitu. Anaknya dulu, kira-kira Dokter Aditya juga menjelaskan begitu. Ketika waktu masih dia bayi juga, si daerah ini kan di Dokter Aditya memberikan pengetahuan ke saya, ke orang tuanya, jangan terburu-buru Pak, katanya, jangan terburu-buru. Tunggu dia nanti ketika dia sekolah, atau merasa nanti dia saat di sekolah, nanti di SD, TK. Kalau TK ini kan sudah lewati masanya, di SD ini, sekarang di kelas 4, belum merasa ada atau apa, dia bilang ke orang tuanya, Pak, mungkin atau dia ada omongan, aku risih dengan seperti ini gitu. Belum, saat ini juga belum ya. Mungkin dia merasa sudah mulai bisa beradaptasi, menyesuaikan gitu. Artinya dia sudah mengetahui bahwa dia ini rutin gitu harus minum obat. Emang kedua anak ini kadang suka ngeluh sih sama bapaknya gitu kan. Pak, kok aku ini minum obat nggak pernah berhenti gitu kan, tiap hari minum obat gitu. Tapi saya bilang ini bukan obat, saya bilang. Artinya ini vitamin gitu. Vitamin buat kamu. Vitamin ini kamu minum ya selama kamu seumur hidup sampai kamu besar. Kalau saat ini mungkin kamu masih kecil, mungkin papanya yang memberikan tiap hari. Nanti kalau udah besar kamu bisa harus dengan sendiri, dengan mandiri. Artinya seperti itu. Dan untuk kedua anak saya ini kan kalau minum obat dia yang si daerah Madera ini yang umur 5 tahun dan 9 tahun ini
dia sudah bisa minum obat karena terbiasa gitu ya, ya Bu ya. Artinya dia itu obat itu cukup apa namanya digigit, pakai gigi langsung dihancurin, nggak perlu digerus, nggak perlu, udah apa, udah terbiasa. Terbiasa. Jadi kalau saya pernah mencoba kan, Coba, pahit heeh, banget. jadi Genison itu kan kalau dipotong bagi dua kan 20 mili tuh. Dosis itu kan ada 10 mili, terus ada yang 15 mili, kan dibagi tuh. Artinya karena pakai tangan, karena kadang pakai alat apa gitu. Saya mencoba gitu. Rasa yang apa yang dirasakan dengan anak saya itu, saya pengen coba gitu. Ternyata obat itu pahit banget gitu kan. Banget. Nah, ketika anak itu setelah dicoba sama dia, mungkin, oh ternyata, oh iya, yang pahit sih. Cuman selama ini dia merasakan mungkin udah terbiasa dengan obat Iya. itu gitu kan ini. Tapi kan dia bertanya-tanya, kenapa sih Pak kalau tiap pagi minum obat terus sore? Tapi saya bilang itu bukan, artinya bukan obat, itu vitamin buat jaga produksi di dalam tubuh kamu gitu kan. Yang harus kamu konsumsi, artinya yang kamu butuhkan gitu, dari yang seperti kawan-kawan yang lain itu tidak membutuhkan, tapi kamu membutuhkan obat ini itu vitamin gitu. Artinya saya bilang seperti itu, bukan bilang obat. Kalau obat kan artinya kan berpikir pendapat anak itu kan, saya ini sakit gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya alihkan, ini vitamin kamu minum gitu kan, selain vitamin yang lain gitu kan. Artinya seperti itu saya memberikan edukasi ke anak-anak gitu. Wah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin juga bisa dibagi buat nanti yang melihat video ini. Kira-kira usaha apa sih Pak, Bapak dan Ibu untuk tetap kuat dengan kondisi anak seperti itu gitu? Mungkin bisa dibagi ke kita Pak. Ya, kalau untuk saya sendiri, untuk menguatkan diri saya itu ya, saya ya, kita berpikir positif saja, positif thinking gitu. Artinya ya secara agama kita di hati kita ini mungkin ya Allah itu menitipkan kedua anak ini, mempercayai saya untuk bisa merawat, memelihara sampai besar. Artinya memberi kepercayaan ke saya, artinya ya saya terima gitu. Artinya saya kuatkan diri saya. Artinya itu bukan semacam yang dibilang ponis sakit yang lebih parah atau tidak. Saya selama ini saya menilai, artinya hanya mungkin karena di dalam tubuh anak ini kan ada kekurangan nih. Mungkin ada sedikit, kalau saya dapat pengetahuan, kalau nggak salah nih dengan Dokter Ismi, ada beberapa 3 fungsi seperti ini, anak ini enzimnya yang tidak ada. Artinya enzim dia ini tidak ada ini, yang dengan tidak ada, dengan mengkonsumsi kinisol ini, dengan adanya enzim gitu. Artinya saya juga, oh ya, artinya dengan obat ini, vitamin ini dia butuh gitu. Jadi saya juga ya bisa, karena udah apa namanya, teratasi gitu kan. Artinya tidak khawatir lagi gitu. Gitu. Dengan adanya gitu. Oke. Wah, terima kasih banyak Pak untuk Ya, ngobrol-ngobrolnya ya Pak hari ya, ini. ya Ibu. Deren dan Dera tetap sehat Iya. selalu ya Pak. Ya, makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa selalu ikut ya Pak support grup webinar Ya, KHRC ya Pak. Ibu. Ya, makasih Ibu. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum. Bapak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.